Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salam. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salam. Ala taha salatullah ala yasin ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salam salamullah ala salatullah ala yasin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal athari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wattabi'ina lahum bisidqin ma hada hadil mawaddati hayyajal ashjana. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman.
hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Mari baca niat. Saya biasanya kalau pengajian atau kajian-kajian saya biasanya dimulai dengan baca niat terlebih dahulu. Mohon diikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wat tadhakkura wat tadhkir wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadihi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Iftah lana fathan qariba. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakash syaraf ala kulli hal ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan niat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratil muhtaramat wal muhtaramin, para alim, para guru, para muallimah, para ustadzah, para pimpinan Majelis Taklim Ummahat se-Jabodetabek. Bil khusus pimpinan Majelis Mudzakarah As-Suryaniyah yang mubarakah ini, Kakanda Ustadzah Hajjah Qadrun Nada binti Kiai Haji Tahir Rahili, Kiai Ahmad Satri Ahmad, ya. Kiai Satri Ahmad. Dan juga khususnya untuk Kakanda abang saya Kiai Muhammad Alwi bin Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dan juga ada ibu-ibu para ustazah pengajar tetap di majelis yang mulia ini, Ustazah Ummi Khaizarani, kemudian Ustazah Ummi Mardiyah, kemudian Ustazah Zubaidah Hasan, Ustazah Maisarah Mathuni, yang mudah-mudahan mereka semua senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, diberikan usia yang panjang, fi ta'atillah wa ta'atir Rasul, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, diberkahi ilmunya, diberkahi anak keturunannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing mereka semua
dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat sekalian, waktu menunjukkan pukul 9.20. Berarti tinggal lebih kurang 25 menit lagi. Saya bergembira, terima kasih kepada abang dak saya, khususnya ini, ya, Bang Kiai Haji Alwi. Kalau beliau boleh dipanggil Kiai, ya, karena usianya jauh dari saya. Saya tadi sebut nama Kiai, saya kisut kalau bahasa Betawi, ya, lah dipanggil Kiai, tua amat kita panggil Kiai, ya kan? Kalau Ustadz masih boleh dah, ya kan? Nah, biasanya saya dikasih sama guru-guru saya panggilan Tuan Guru Muda, saya pakai karena ada mudanya. Kalau Kiai jangan dah, muda saya. Kalau abang boleh bagi Kiai. Ibu-ibu hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para muallimat, para mudarrisat. Anda ini semua orang yang sangat beruntung. Yang sangat beruntung. Kenapa? Allah Ta'ala pilih para ustazah-ustazah ini untuk melanjutkan estafet dan peran penting Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Tadi ustazah kita yang terakhir menyampaikan tentang kisah perjalanan sebagian baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih selama 23 tahun, waktu yang singkat. Beliau ini kan diangkat menjadi nabi dan rasul, usianya sudah berapa? 40 tahun. Sekarang ini usia saya ini 40 tahunan. Ya. Nah, saya mau tanya, ya. Baru 42 lah lebih kurang, ya. Bukan 24, maaf, ya. Jadi usia 40 itu kira-kira udah banyak belum yang dilihat? Banyak belum? Udah banyak belum yang dijalanin? Udah banyak belum pengalamannya? Melihat keindahan, keburukan, kebaikan, dan lain sebagainya. Ketika beliau usia 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau seorang Muhammad muda, sallallahu alaihi, dikenal dengan julukan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Jangan sesama keluarga, ama orang lain, bahkan musuhnya, kalau urusan ama, beliau dikenal sangat terpercaya. Disebutkan dalam sebuah riwayat perjalanan beliau, ketika akan berangkat hijrah saja, setelah 13 tahun mendakwahkan tauhid di kota Makkah, masih ada beberapa titipan dan gadaian milik orang-orang musyrik Makkah. Terpercaya nih. Nah, usia 40 tahun, beliau sudah melihat bermacam kebobrokan moral yang terjadi di kota Makkah. Nah, coba bayangin ini. Coba bayangin coba. Kalau di sana masa itu cara mengatur perjodohan, hal yang berlaku dikisahkan kalau ada di rumah seorang anak putri yang sudah menstruasi, si bapak mau cari mantu pasang bendera putih depan rumah. Kasih tahu di rumah ada anak perawan. Siapa aja mau datang jadi mantu boleh. Bayar silakan tidur sama anaknya. Berapa laki aja, sampai kapan? Sampai si anak hamil. Hamil tutup, warungnya tutup deh. Si bapak terima uang, iya. Lalu siapa jadi suaminya? Ntar, pas lagi mau lahiran, dipanggil semua tuh. Yang pernah tidur sama anaknya. Nanti jabang bayi yang paling mirip sama si laki-laki yang pernah tidur sama anaknya, itu yang jadi bapaknya. Innalillahi. Kira-kira Muhammad muda sebelum menjadi nabi dan rasul ngeliat beginian enggak? Lihat. Tapi beliau enggak punya modul. Enggak punya modul untuk memperbaiki keadaan. Akhirnya beliau memilih tahanus. Daripada enggak bisa ngapa-ngapain, mending dia hijrah kemana? Ke atas gunung. Ngapain? Bertahanus, beribadah. Kalau bahasa orang kita sekarang semedi, minta petunjuk sama Tuhan, gimana cara perbaikan. Maka tuh ada ayat tuh, Quran surah Ad-Duha, apa bunyinya? Wa wajadaka dhallan fahada.
Allah dapatkan dirimu wahai Muhammad muda, dhallan. Dhallan itu bukan tersesat jalan, mana asalnya? Hairan, bingung. Nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal pengen banget memperbaiki keadaan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya modal untuk perbaikan, melakukan perbaikan. Allah Subhanahu wa taala katakan fahada. Allah berikan dia bimbingan arahan bernama Al-Qur'an untuk memperbaiki keadaan kebobrokan moral masyarakat Quraisy. Tuh. Makanya para ibu nih, para ustazah yang notabene guru-guru Al-Quran, ini orang-orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena Al-Quran itu Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula dalam Quran surah Ar-Rahman ketika memperkenalkan dirinya, Allah beritahukan siapa dia. Allah berfirman, Ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allah itu namanya Ar-Rahman. Apa perannya? Apa perannya Allah Subhanahu wa taala? Allamal Qur'an. Allah Ar-Rahman memperkenalkan dirinya bahwa dia Allamal Qur'an, yang pertama ngajarin Qur'an. Makanya guru-guru Qur'an jangan jiper, jangan mengkeret. Ya saya mah timbang cuman guru TPA doang. Ya di rumah paling ngajar alif-alifan. Jangan jiper. Itu pekerjaan yang sangat mulia. Karena Allah beritahukan nama dia Ar-Rahman. Allah punya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau bahasa guru-guru yang pada ngaji nahu nih, ya, seperti di Majlis Muzakarah ini, ustadzah-ustadzah yang pada ngaji grammar, Arabik, nahu, Ar-Rahman itu istiqaqnya dari rahimah. Rahimah. Rahman dan Rahim dia juga. Namun yang bikin beda apa ya? Yang bikin beda itu ada tambahan huruf alif dan nun. Ar-Rahman, ra, ha, mim, alif, nun. Berapa hurufnya? 5. Ar-Rahim, ra, ha, ya, dan mim. Berapa hurufnya? 4. Banyakan mana? Banyakan Rahman sampai Rahim. Katanya nih, kalau kita ngaji grammar nahwu, ziyadatul mabna atau sharaf, ziyadatul mabna dulu ala ziyadatil makna. Tambahnya huruf menunjukkan tambahnya arti. Tadi dikenalin nama saya Fauzan ya? Betul? Fauzan. Fauzan itu kalau ditulis hurufnya fa, waw, zai, al, nun. 5 hurufnya juga sama sama Rahman. Istiqaqnya akar katanya 3 doang, fa, waw, zai. Arti fauz apa? Lulus ujian. Arti fauz artinya apa? Beruntung. Arti fauz apa namanya? Hoki, kata begitu. Ya enggak? Sukses. Nah, fauzan purna suksesnya, sempurna beruntungnya, tambahnya makna. Hamid menjadi hamdan. Tambah huruf, tambah arti. Ar-Rahman, Allah perkenalkan namanya bahwa dia adalah yang sangat pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih. Lain dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Apa bedanya? Kalau Rahman berlaku untuk seluruh makhluknya. Rahmat Allah, Allah tumpahkan untuk seluruh makhluknya. Yang taat dibagi rahmatnya, yang gak taat dibagi rahmatnya, yang maksiat juga, yang iman dikasih, yang kafir juga dikasih sehat, dikasih rezeki, dikasih luas. Kalau Rahim, Allah beritahukan dalam Al-Quran, wa kana Allahu bil mu'minina. Rahman apa Rahimah? Khusus untuk kita orang-orang beriman. Alhamdulillah. Nah Allah yang Rahman ini Allamal Quran.
mengajarkan Al-Quran. Quran juga sama. Ya hurufnya ada tambahan alif dan nun. Akar katanya 3 huruf. Qara'a atau Qur'un. Qaf, ra, dan hamzah. Qira'atan wa Qur'anan. Alif dan nun tambahan. Apa arti qara'a? Subhanallah, Quran ini dari namanya aja udah bukan main. Quran, kalau kata-kata qara'a, dari kata-kata Qur'un itu ad-dhammu wal jam'u. Ngumpulin, gabungin. Karena Quran apa? Kumpulan terakhir ajaran para nabi-nabi dan rasul. Semua terangkum dalam Al-Quran. Itu diambil dari kata-kata Qur'un. Makanya kalau di Al-Quran ada namanya iddah talak. Ya, berapa itu kata Al-Quran? Salah satu quru. 3 Quran. Apa 3 Quran? 3 gabungan. Masa haid dan suci alias 3 bulan. Tapi nggak usah dipraktekin ya. Nggak usah dipraktekin. Biar tahu doang. Betul nggak? Ya. Kalau itu dari kata-kata Qur'un. Ada sebagian ulama ahli bahasa mengatakan Quran itu juga mustaq dari kata-kata corona. Bukan corona kemarin, bukan. Itu corona pakai K, kaf. Ini kaf, corona. Qiran, corona, yakrinu, qiran. Makanya kan akad nikah disebut dengan akdul qiran. Kan begitu ya? Akdul qiran. Artinya apa corona itu? Soulmate. Apa itu? Soulmate, teman sejati yang gak mau pisah. Al-Quran itu artinya teman sejati yang kagak mau pisah. Kapan dia bakal jadi teman sejati kita? Kalau di dunia kita jadi teman sejati dia, begitu masuk liang kubur, kita nih masuk liang kubur, suami pulang gak? Yang benar. Katanya hidup semati. Satu hidup, satu mati ya. Jadi kalau ibu-ibu tinggal duluan, liang kubur, lakinya pulang nggak? Pulang kan? Ntar pulang aja lewat rumah janda, melambai-lambai. Negom, udah sendirian gue, gitu. Ini Quran, kalau kita jadi sejati dia, soulmate dia, begitu dikubur, Nabi kabarin, Al-Quran syafi'an li ashabi. Quran bakal jadi pemberi syafaat buat teman-teman sejatinya. Itu namanya qarin. Kita ini punya qarin nggak? Punya qarin kan? Ada qarin baik, ada qarin jelek. Tuh qarin, teman setia. Jadi Quran itu apa tadi? Kumpulan ajaran-ajaran para nabi dan rasul, atau dari qarana, teman setia. Jadi bukan hanya artinya bacaan. Dan sekalipun bacaan itu apa sih artinya bacaan? Bacaan itu kumpulan huruf yang mengandung arti. Bacaan itu bacaan? Kumpulan huruf, contohnya M-A-K-A-N, apa? Coba dibalik, N-A-K-A-N. Nakam bukan Quran. Karena bacaannya walaupun kumpulan huruf tapi nggak mengandung arti. Arti Quran, kumpulan huruf yang mengandung makna yang dilafazkan, namanya bacaan. Maka arti Quran, Al-Quran ada al litarif wa takhsis, artinya satu-satunya bacaan yang sempurna dan teman sejati yang sempurna. Itulah tuh. Indah nggak Al-Quran? Indah nggak? Alhamdulillah. Nah, segitu dulu ya. Allamal Quran. Waktu udah menunjukkan 9:30 lebih 5. Tinggal 10 menit lagi. Kira-kira apa nih yang bisa dibagi-bagi sama jamaah nih? Sama ustazah. Saya ingin bagi tentang pemahaman tentang Al-Quran dalam sebuah tema firman Allah Subhanahu wa taala yang terangkum dalam Quran surah Ali Imran. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum
Wallahu ghafurun. Wallahu ghafurun. Saya pengen bagi dikit aja apa yang saya pelajarin tentang dunia ulumul Quran ini buat para ustadzah, buat para muallimah, para pengajar-pengajar Al-Quran. Alhamdulillah. Ini para pengajar nih, jangan sedih. Ikan-ikan aja di lautan, bacain istighfar buat para pengajar Quran. Lah coba itu, alhamdulillah. Kita kan suruh istighfar ya nggak? Ini dibantuin sama ikan-ikan di lautan, sama para malaikat yang jumlahnya kita nggak tahu lagi. Ya, istighfar buat siapa? Buat orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah, ibu yang belah sini dengar nggak kira-kira ini? Dengar ya? Alhamdulillah. Allah hanya panggil dengan sebutan-sebutan yang mulia. Ada panggilannya ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Nah, kalau diterjemah Al-Quran atau buku ada ya katakan hai Muhammad, tolong jangan dibaca begitu ya. Bacanya katakan wahai Rasulku Muhammad. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kita semua ngaku cinta sama Allah. Cinta apa sih kita? Cinta apa sih kita? Saya mau tanya, cinta tuh bisa disebutin nggak? Gimana coba? Hah? Bisa digambarin nggak? Hah? Enggak ya? Enggak ya? Baik. Dalam Al-Quran sedikit ya, ngaji dikit boleh ya. Ada sebutan cinta dalam Al-Quran dengan kata mahabbah dan kata mawaddah. Kalau terjemahnya sama, cinta juga. Tapi kalau mahabbah itu cinta yang nggak bisa dibentukkan gambaran fisiknya. Tuh, makanya tuh mahabbah urusannya sama hal-hal yang begituan. Cinta ame Allah, betul. Cinta ame dunia. Kalau sama pasangan sebutannya bukan cinta, apa namanya? Mawaddah. Beda loh. Mahabbah sama mawad, apa bedanya? Apa bedanya? Nanti kapan-kapan aja. Nggak nyampe kalau sekarang waktunya. Ya, baik. Itu Al-Quran semua, setiap kata Quran memiliki makna tersendiri. Tidak ada satu kata pun dalam Al-Quran yang memiliki arti yang sama. Serupa iya, sama enggak? Setiap kata Al-Quran, karena ini adalah kalamnya Allah, enggak memiliki arti yang sama dengan yang lain. Mahabbah cinta, mawadah terjemahnya cinta, tapi beda maksudnya. Mau tahu nggak kira-kira? Jangan sekarang, waktunya sempit. Insya Allah lain waktu ya. Baik. Fattabi'uni, ini yang saya ingin ajak sama-sama bedah kata ini. Fattabi'uni, ittiba'lah kepadaku. Berittiba'lah kepadaku. Jadi Allah bilangin, hai Rasulku, ame orang Kampung Melayu, ame orang Gandaria, orang mana aja yang ngaku cinta kepada aku Allah, bilangin, suruh berittiba kepadamu. Berittiba kepadamu. Nah ini banyak diartikan, ittiba ini nyunah. Betul ya? Ittiba itu apa artinya? Nyunah, jaga sunnah-sunnahnya Nabi. Iya, tapi kurang. Ittiba memiliki makna yang begitu dahsyat dalam Al-Quran. Bukan timbang nyunah doang. Ittiba berarti miara jenggot. Sunnah miara jenggot katanya begitu. Hah? Istrinya nambah. Emang kalau istri berapa ya? Hah? Berapa kalau istri? Istri 3, iswan 1. Oh sunnah punya istri lebih dari 3. Itu namanya nyunah. Begitu katanya. Apa benar begitu? Nyunah celana sama baju laki-laki cingkrangin. Nyunah perempuan kudu pakai kerudung si sesa apa namanya? Yang harganya 2 juta apa itu namanya kerudungnya?
Ya, yang kudu gembrong-gembrong apa gimana? Apa pasal gembrong? Ini orang banyak memahami kata fattabi'uni dengan hal seperti ini. Fattabi'uni, beritibaklah kepadaku. Saya ingin jamaah buka Al-Quran surah Al-Ma'idah. Penghujung ayat 15 dan ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ini enggak pakai tajwid ya, biar gampang pahaminnya. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratin mustaqim. Itu Al-Quran surah Al-Ma'idah penghujung ayat 15 dan ayat ke-16. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Sungguh udah datang di hadapan kita, udah ada dia. Apa yang datang? Nurun wa kitabun mubin. Nur, cahaya. Ini cahaya dalam Al-Quran ada penggunaannya nur. Cahaya ada penggunaannya dia. Cahaya penggunaannya siraj. Beda-beda. Ya. Mau tahu artinya? Jangan, waktu udah habis. Ini udah habis nih, 9:45. Ya. Nur itu minimal bahasa mudahnya cahaya yang dapat menembus bermacam celah yang ada di tengah kehidupan kita. Menembus hati, menembus dinding, menembus kaca, dan lain sebagainya. Itu namanya nur. Wa kitabun mubin. Datang ke tengah kalian, minallah. Datang dari mana? Dari Allah. Apa yang datang? Nur. Cahaya dari Allah. Wa kitabun mubin. Di sini para ulama tafsir mengatakan waw di sini ada yang mengatakan waw atau ada yang mengatakan waw lil bayan. Kalau lil ataf, jadi yang datang nur, cahaya dari Allah, wa kitabun, dan sebuah kitab. Kalau diartikan wawunya lil bayan, nur, cahaya yang datang dari Allah Ta'ala, berupa sebuah kitab. Terserah dah, mau pakai arti yang mana, semua sama. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan nur itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kira-kira tafsirnya benar apa salah? Benar. Bagaimana bisa beliau tidak disebut dengan nur? Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Bunda Aisyah pernah ditanya sama sahabat, Bunda, tolong dong kasih tahu kita apa? Bagaimana sih akhlaknya baginda Nabi Muhammad itu? Apa jawab Bunda Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha? Afala taqra'ul Quran? Emang kalian gak baca Quran? Kok nanya-nanya, akhlak Nabi bagaimana? Emang gak baca Quran? Bala, iya bunda, kita baca Quran. Apa jawab beliau? Kana khuluquhul Quran. Ada akhlaknya baginda Nabi. Ada perilakunya baginda Nabi. Ada ucapannya Nabi. Ada bangunnya Nabi. Ada duduknya Nabi, ada berjalannya Nabi, ada berdagangnya Nabi, ada berumah tangga Nabi, ada berperang Nabi, ada bermasyarakatnya Nabi, semua menggambarkan ajaran Al-Quran. Jadi akhlak Nabi diukur semua dari Al-Quran. Kalau mau tahu Nabi berumah tangga, buka Al-Quran. Kalau mau tahu Rasul dalam berdagang, buka Al-Quran. Tuh, ada sebutan Nabi begini-begini. Sebutin kisah nih, katanya Nabi begini-gini sama istrinya. Nabi gak adil, Nabi begini. Bohong. Bohong. Ada sebuah ungkapan tuh. Bagaimana mau adil sih, punya banyak bini. Ya gak? Nabi aja gak bisa adil. Kata siapa? Tuh ada kisahnya begitu. Bohong. Illam
ya'dil, faman ya'dil. Kalau Nabi nggak bisa adil, lalu siapa lagi yang bisa adil? Ustadz, Habib, Kiai, kagak ada. Kalau Nabi aja nggak adil, bagaimana umatnya? Betul tidak? Makanya kisah-kisah tentang kehidupan Nabi ukur dengan Al-Quran supaya nggak ketipu. Karena itu kisah kan cerita. Cerita ada salahnya nggak? Cerita ada lupanya nggak? Kalau Quran nggak ada. La ta'khudhuhu sinatun. Oh, kana khuluquhul, akhlaknya Quran. Katanya Nabi mukul bini, ada nggak begitu kira-kira? Di kisahnya ada, bohong. Di Al-Quran nggak ada tuh ajaran mukul istri, nggak ada. Lah, Ustadz, bukannya di Al-Quran ada ayat fadribuhunna, begitu ya? Di Quran ada begitu nggak? Wa in khiftum, ya kalau kita wa in takhafuna nusyuzahunna fahjuruhunna fil madaji. Kemudian fadribuhun. Kalau takut bini kagak nurut, tinggalin. Pisah tempat tidur dulu. Pisah ranjang. Nusyuz. Kagak kena juga. Fadribuhun. Katanya artinya tabok tuh bini. Pukul tuh bini. Lah bagaimana? Kan Quran ngajarin suruh mukul bini. Siapa bilang? Lah itu ayatnya begitu. Emang arti fadribuhunna kudu pukul? Mau tahu nggak artinya apa? Fadribuhunna. Di Quran tuh ada perintah buat orang beriman. Kalau takut bini macam-macam, fadribuhun. Artinya apa itu? Kata siapa yang pukul? Apa artinya? Mau tahu nggak yang benar gimana? Ntar waktu udah habis. Sabar dulu. Lah kan katanya ustazah begitu. Kata Imam Syafi'i, syarat ngaji kudulah lama tulus zamani. Lantana lal ilma illa sa'umbika an bibayani. Zakaun, cerdas, wa hirsun, wastibarun, wa bulghatun, wa irsyadu ustadin, wa tuli zamani. Kudu lama lah bertumben nongol ketemu baru kenal. Udah mau tahu aja. Lah enak aja begitu ya. Nah, begitu ya. Kalau dipanggil buat ngaji bareng-bareng saya mau. Ibu jangan salah. Saya ini kehidupan saya sehari-hari antara ngajar, kalau dianggap ngajar nih ya, sama ngaji, saya masih banyakkan ngajinya. Hampir tiap hari saya pergi ke guru-guru ngaji. Sisa waktu baru diundang untuk ngajar, saya ngajar. Jadi banyakkan ngajinya saya sampai sekarang. Dari tahun 90, pertama mondok di Sarang, Jawa, sampai sekarang ngaji mulu. Kapan rapinya? Minal mahdi ilal lahdi. Paling enak. Kalau orang lagi ngaji, meninggal. Kata Nabi, syahid. Lah coba itu. Mau? Mau nggak mati syahid? Ngaji. Coba, enak gak kira-kira? Alhamdulillah. Nah, balik lagi ya. Tuh, minallah nurun wa kitabun mubin. Cahaya dan sebuah kitab yang begitu sempurna. Ini saya kasih bocoran ya. Di sini ada satu penjelasan yang kudu teliti ngelihatnya. Allah bilang, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Ini kan para ustadzah, saya ngomong ala ustadzah ya, ala kita orang ngaji ya. Tadi kan nurun wa kitabun mubin. Nurun wa kitabun. Nur sama kitab sama nggak? Ayo, nur sama kitab beda nggak? Beda. Di sini Allah bilang di ayat 16, yahdi bihi. Yahdi bihi. Allah bilang yahdi bihi. Saya mau tanya, kalau namanya dhamir itu ada satu, berarti apa? Ha. Ya, huwa atau hiya. Dua. Ayo coba, huwa huma, hiya huma. Nah, apal itu? Mudzakarah ya enggak? Kan ngaji pada. Di sini Allah bilang yahdi bihi apa yahdi bihima? Ayo coba. Kan dua tadi tuh, nur wa kitab. Nur wa kitab. Wow, huruf ataf tartib, berarti beda kan? Antara nur dengan kitab. Tapi kenapa Allah bilang di sini kok yahdi bihi bukan bihima?
dengannya satu. Apa dengannya? Kita. Kan domir sama yang jauh apa yang mendekat? Domir sama yang jauh apa yang dekat? Bang lagi di mana? Di hatimu. Domir tuh. Laki nggak pulang-pulang, telepon, abang di mana sih bang? Dari pagi nggak pulang-pulang, aku di hatimu ya yang. Ya ilaha illallah. Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Lah dekat, HP di sini, hati di sini, dekat nggak? Rumah boleh jauh. Kan begitu ya? Tuh. Yahdi bihi. Domir terdekat. Yang terdekat nur apa kitab? Kitab. Allah dengan kitab membimbing hambanya. Tuh, Quran beda loh. Benar-benar. Ini nggak percaya? Coba ya 40 hari. Baca yang lain, berhenti dulu. Wah 40 hari kelamaan. Ya udah seminggu deh. Seminggu nih. Baca WA, baca Facebook, berhenti dulu. Ustadzah baca aja Quran. Sehari satu halaman, tadaburin arti katanya itu per ayat satu halaman. Allah bakal bukain rahasia Quran. Benar-benar ini. Depan guru nggak? Sendiri. Nggak pakai guru, sendiri dulu. Kalau nggak paham, baru tanya guru. Fas'alu ahla dzikri. Kok bisa begitu? Iya, kan Allah kasih tahu tadi Ar-Rahman 'allamal. Kalau kita sedang duduk di hadapan Al-Quran, ya Rob, aku duduk di hadapan kitabmu ya Rob, ajarkan aku Quran. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Setan bisa masuk nggak? Nggak. Ini Quran. 10 hari ya, coba ya, 10 hari nih. Berhenti baca yang lain. Boleh, kan baca Quran pakai HP. Baca Quran pakai HP. Hah? Libur. Atau diatur durasinya dah, ya. Biasanya ibu baca WA sehari berapa jam? Hah? Berapa jam? Jangan ditanya, banyak. Kurangin dikit, ya. Baca Quran banyakin. Duduk, ambil air wudhu, madhab kiblat, ya Rob, saya pengen baca kitabmu. Dan aku kepengen mengerti apa maksud kitabmu. Ajarkan aku ya Rabb, ya Rahman. Demi Allah, Allah bakal bukain apa yang ibu belum dapat dari Al-Quran. Dari sekian banyak guru. Benar-benar. Karena Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal. Allah yang langsung ngajarin Quran buat kita. Ini Quran kayak begini contohnya. Saya ngomong sama ibu-ibu misalnya, atau sama siapapun. Kan tergantung siapa audiennya, betul nggak? Kalau saya ngomong sama ustadzah, nggak sama dong saya ngomong sama orang awam. Kallimin nas ala qadri uqulihim. Ajak orang ngomong seukuran akalnya, betul nggak? Saya mau tanya, yang paling tahu akal kita siapa? Kira-kira Allah ngajak ngomong ulama, ngajak ngomong ustadz, ngajak ngomong orang awam sama nggak? Beda kan? Tergantung kapasitas kita. Nah ketika kita baca Al-Quran, begitu Allah akan berikan pemahaman sesuai kemampuan kita. Lah dia ngajarin, dia yang punya. Dia yang tahu semua isinya. Karena itu omongan dia. Sama saya ngomong sama ibu nih, ya nggak paham, saya jelasin. Ngomong sama yang lain, nggak paham, saya jelasin. Kan saya ngomong. Quran itu ketika kita baca pakai suara kita dengar dengan telinga kita, itu kita sedang dengar Allah berbicara. Allah sedang ngomong. Kalau nggak paham ya Rob, aku nggak paham kalamu ya Rob. Ajarkan aku tentang pemahaman kalamu. Diajarin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi udah ada alat bantu namanya terjemah Al-Qur'an. Kan terjemah beda-beda Ustadz. Kalau ada yang mutasyabihat, ada yang kita bingung, Allah udah kasih arahan. Fas'alu ahla dzikri. Tanya orang yang ngerti Quran in kuntum la ta'lamuna bil bayyinat. Kalau ente belum paham apa yang udah jelas begitu. Yang udah jelas belum paham juga. Iya Tuhan, saya kan orang Betawi, firman-Mu ini Engkau turunkan dengan bahasa Arab. Saya bukan orang Arab. Ya udah, baca terjemahnya. Kurang paham, tanya ustadz yang mengerti maksudnya. Indah tidak? Nah, yahdi bihillah terakhir. Manittaba'a ridwanah. Allah akan bimbing dengan Al-Quran orang yang mau berittiba. Apa itu ittiba? Apa itu ittiba? Ngikut. Ittiba itu jalan di belakang. Ngintil kalau kita Betawi. Ya. Makmum kalau kata orang sono. Apa yang dia bilang ikutin. Itu namanya berittiba. Nah, Bu,
sebagai penutup ya, bab ittiba sedikit nih. Quran surah Toha ada penjelasan tentang itu. Quran surah Toha ayat 123. Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah kasih tahu saya sama Anda semua. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a kalau udah datang ke tengah kalian dari sisiku sebuah hudan, petunjuk, bimbingan, arahan, yaitu Quran. Allah bilang, faman, maka siapa aja orang yang mau ittaba'a, yang mau ngikut di belakang Quran. Ya, ingat ya. Ngikut di belakang Ustaz apa Quran? Ustaz apa Quran? Jadi ukurannya Ustaz apa Quran? Kalau Ustaz ngomong, Quran bilang lain, ikutin ya Ustaz ya? Jangan. Omongan Ustaz kalau sesuai sama Quran boleh jadi ikutan. Makanya Nabi perlu jadi ikutan, wajib jadi ikutan Nabi. Kenapa? Karena semua ucapannya, tindak tanduknya sejalan dengan Al-Quran. Bahkan beliau itu Quran yang berjalan. Famanittaba'a, siapa orang yang mau berittiba kepada hudaya, bimbinganku, arahanku, tuntunanku, kata Allah, fala yadhillu wa la yashqa. Dijamin sama Allah, satu, fala yadhillu, kagak bakal bingung, kagak bakal tersesat. Tuh, coba itu, ya kan? Yang kedua, wala yashqa, kagak bakalan cilaka. Alhamdulillah. Ini yang jamin saya apa Quran? Yang bacain saya apa Quran? Lalu bingung tuh. Yang bacain saya, yang jamin Quran. Maka jaminan ini datang dari Allah buat saya dan buat siapa aja yang mau membaca dan berittiba kepada Al-Quran. Alhamdulillah. Fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang kagak mau bahkan berpaling dari Al-Quran, awas kata Allah, ntar di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Lah emang ngaruh. Karena orang itu protes, Rabbi lima hasyartani a'ma. Tuhan, kok saya sekarang jadi buta? Waqad kuntu basira. Dulu di dunia bisa ngelihat. Apa aja kelihatan semua. Allah bilang, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu di dunia Quran udah sampai lu lupain. Lu remehin. Entar, yang lain dulu, entar, yang lain dulu. Jangan sembarang baca Quran, entar sesat lu. La ilaha illallah. Bu, Quran itu gambarannya nih, lautan ilmu seperti saya ajak Anda semua ke pantai. Yang belum bisa berenang, main di pinggir pantai. Enak gak? Main pasir. Yang bisa kecepak-kecepak, main di pinggiran. Udah gak? Yang bisa berenang, main ke tengah. Yang bisa nyelam, ambillah mutiara dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Udah segitu aja. Jam udah habis. Udah lebih 2 menit. Ya. Gimana ya? Jamnya ngaco. Lah yang bener apa? Ini udah molor seperempat jam. Tadi jadwalnya sampai jam 9.45. Sekarang udah jam 10 lebih 1. Kan saya laki-laki. Ibu mah aman aja ya gak? Habis ini duduk juga dengar pengajian lagi sampai jam 11 juga aman. Lah saya sama Bang Kiai Alwi jauh ini. Saya harus berangkat ke Bekasi. Kemarin saya pikir ini pengajian nada di Bekasi. Aman nih dekat tempat khutbah ya enggak? Tahunya di Kampung Melayu. Dari sini becak ayu, bayar tol sekali ya enggak? Keluar dulu ke Bang Alwi Keranji ya enggak? Keluar masuk lagi Jor 16.000 nyampe Bekasi. Jauh enggak? Kan Bekasi lain planet, bukan main. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal. Jangan kapok ya. Jangan kapok ya. Ibu-ibu kalau ibumu suka denger pengajian radio, kan kita ada radio Syafi'iyah ya enggak? Ada radio Ras FM. Saya tuh ada suaranya mirip kayak gini nih di radio. Mirip suara saya. Ya. Hari Selasa
jam 1.30 di Radio Rasil. Itu yang liput no, Radio Rasil untuk Islam yang satu. Berapa nomornya? Gelombangnya AM 729. 729, jangan 765 nih atau 56, 56 lain tuh. Ya 729. Ya, Rasil AM 729 atau kalau di dunia maya tuh ada namanya Rasil TV. Ya, tinggal buka doang, yang penting ada kuotanya aja. Ya, nggak ada kuota, hubungin Bang Kiai Alwi sama Ustazah Nada dah. Tadi kirimin kuotanya insya Allah ya. Nah, tiap Selasa ada pengajian, malam diulang, semoga bisa bermanfaat. Sebagai penutup saya mau kasih oleh-oleh boleh nggak? Amalan. Ini dari Habib Ali Habsyi, Sohibul Maulid. Ya, habis baca Quran nih, biasanya kita baca apa? Allahumma rahamna. Terus waj'alhu lana wa nuran wa rahmah. Terus Ibu-ibu hadirat sekalian, saya mau kasih 2 perkara nih ya. Pertama, tolong ketika berdoa Allahumma dzakirna jangan dibaca manasina. Minhu manasina, jangan. Manasina ini artinya dzakirna, ingatkan saya. Minhu dari Al-Qur'an apa yang kami sengaja lupa. Enggak boleh sengaja lupa. Tadi Allah katakan kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ente sengaja lupa. Ada Quran datang sengaja lupa. Nabi ajarin, hadisnya sahih, bisa lihat dalam kitab Azkar An-Nawawi, dzakirna minhuma nusina. Nusina. Terlupa tanpa sengaja. Nusina. 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 Ya, kalau nasina dimakan aja. Nasina dimakan aja. Ya. Nah ini kedua, doa tambahan dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sohibul Maulid Sintuturar. Ya, doa ini dibaca singkat tapi dahsyatnya bukan main. Setelah dibaca Al-Quran, baca doa ini juga. Apa doanya? Coba ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilainal Quran. Allahumma habib ilainal Quran. Allahumma habib ilainal Quran. Coba baca sendiri. Allahumma. Artinya ya Allah habib ilaina. Tanamkan di hati kami cinta kepada Al-Quran. Yang pertama ya. Yang kedua, wahabbibil Quran ilaina. Wahabbibil Quran ilaina. Wahabbibil Quran ilaina. Ya Allah, jadikan Quran mau cinta sama kami. Saya mau tanya, mana lebih mulia? Cinta sama Quran apa dicinta Quran? Cinta sama Quran apa dicinta Quran? Tapi mustahil orang dicinta Quran kalau dia nggak mau mulai cinta kepada Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga. Wa khalliqna bi akhlaqil Quran. Wa khalliqna bi akhlaqil Quran. Ya Allah, berikan kami mampu berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Yang keempat. Waj'alna min ahlil Quran zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Waj'alna, jadikan kami min ahlil Quran, bahagian
keluarga dalam Al-Quran. Keluarga dalamnya nih, bagian dalam orang dalamnya Al-Quran. Zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Berapa coba? 4 ya. Allahumma habib ilainal Quran. Yang kedua, wa habbibil Quran ilaina. Yang ketiga, wa khalliqna bi akhlaqil Quran. Yang keempat, wa ja'alna min ahlil Quran zahiran wa batinan, tutup dengan birahmatika ya arhamar rahimin. Tapi ini dari Habib Ali, saya tambahin. Boleh masukin yang lain, jangan cuma kita doang. Wa ja'alna, terus wa walidina, terus wa auladina, terus wa azwajina, terus wa dzurriyyatina, terus wa masyayikhina, terus wa talamidatina, terus wa ikhwanina, terus wa ashabina, terus wa ahbabina. 11, wa man lahu haqqun alaina ij'alna ya Rab min ahlil Quran zahiran wa batinan. Mudah-mudahan apal ya. Apal ya. Kalau nggak apal, buka aja HP-nya. Kalau nggak apal, tengok aja tuh Assalam TV. Ntar juga ada di situ ya. Gampang kan? Dibaca. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf ya, kepanjangan. Ya, tapi kan namanya tumben-tumben ya. Nggak apa-apa kan ya. Tak kenal maka yang benar. Tak kenal maka semoga bermanfaat. Baca Fatihah buat kita punya abang, Bang Kiai Alwi ya. Semoga PR-PR beliau ditinggalkan amanah As-Suryaniyah, ditinggalkan amanah Asy-Syafi'iyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turun tangan bantuin beliau. Bantuin beliau. Kakanda Ustazah Ketunada, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat. Dakwahnya makin meluas, bermanfaat. Begitupun keluarga-keluarganya, putra-putranya, almarhumah Ustazah Suryani, semua Allah jadikan orang-orang yang bermanfaat. Putra-putranya, putri-putrinya, keturunannya, Kiai Abdul Rashid Syafi'i, Allah jadikan orang-orang yang bermanfaat. Ilmunya, amalnya, akhlaknya, semua sejalan dengan bimbingan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan luas rezekinya. Beras banyak, duit banyak, buat ngaji, pergi haji, barokahnya Nabi Wali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin Allahumma ya Rabbana, cukupkanlah, luberkanlah beras banyak, duit banyak, buat ngaji, pergi haji, barokahnya Nabi Wali. Allahumma ya Rabbana, cukupkanlah, luberkanlah beras banyak, duit banyak, buat ngaji, pergi haji, barokahnya Nabi Wali. Allahumma ya Rabbana, cukupkanlah, luberkanlah beras banyak, duit banyak, buat ngaji, pergi haji, barokahnya Nabi Wali. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Ala Muhammadiyah. Billahi taufik wal hidayah. Ya, war ridha wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit ala NU. Terakhir ala Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.